Assalamualaikum, selamat siang pemirsa Sumatera Utara. Hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 3 Juni 2023. Kali ini bersama saya Ayu Alvinia Kori. Sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, sebanyak 14 rumah di lingkungan 1 Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Jumat dini hari tadi ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Kebakaran hebat yang terjadi di seputaran aliran Sungai Batang Sarangan, tepatnya daerah Benteng Lingkungan 1 Kelurahan Pekan Tanjung Pura, terjadi Jumat pagi dini hari saat para penghuni rumah sedang tidur. Api dengan cepat menyambar seluruh rumah karena bangunan rumah merupakan semi permanen yang menghanguskan seluruh harta benda milik warga yang berada di daerah aliran sungai Kecamatan Tanjung Pura. Api berasal dari salah satu rumah warga yang mengalami korsleting arus listrik dan menyambar hingga ke rumah warga lainnya. Pemadam kebakaran Kabupaten Langkat baru tiba di lokasi setelah 2 jam terjadinya kebakaran dan seluruh rumah sudah habis terbakar. Seperti yang terlihat dalam video amatir yang diambil warga sekitar, kobaran api dengan cepat menyambar ke seluruh rumah warga tanpa adanya usaha untuk memadamkan api. Salah seorang donatur, Maria Ulfa, mengatakan bantuan yang diberikan diharapkan dapat meringankan beban warga yang tertimpa musibah dan tetap bersabar. Ketika saya melaporkan adanya keadaan kebakaran di sini, memberi dukungan untuk berbagi kepada masyarakat yang terkena musibah kebakaran ini. Pagi kita ngasih nasi bungkus untuk para korban, juga minum, serta ada tadi sedikit bingkisan amplop. Semoga tetap sabar, tabah, dan ikhlas, itu yang nomor 1. Kita ke informasi lain, pemirsa, puluhan rumah warga di kawasan Desa Sampali, Kecamatan Percut Setuan rusak parah akibat diterjang angin puting beliung. Kerusakan terjadi pada bagian atap rumah yang hilang terbawa angin puting beliung disertai hujan deras beberapa waktu lalu. Sebanyak 27 rumah warga di kawasan Desa Sampali, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, rusak parah di bagian atap akibat diterjang angin puting beliung. Kerusakan rumah warga ini berlokasi di Dusun 8 dan 9 Desa Sampali. Dari total 27 rumah yang mengalami kerusakan, terdapat 12 rumah warga yang terdampak cukup parah. Petugas gabungan dari unsur pemerintah Kecamatan Percut Setuan, kepolisian, serta Komando Rayon Militer Percut Setuan berjibaku membantu memperbaiki rumah warga yang rusak akibat angin puting beliung. Komandan Rayon Militer Percut Setuan Mayor Infantri Romi menyebutkan sebagian besar warga yang rumahnya terdampak bencana ini harus mengungsi sementara karena rumahnya tidak dapat ditempati. Kami dengan kekuatan dari Kodim 0201 Medan beserta warga bersama-sama memperbaiki rumah yang terkena angin puting beliung. Adapun unit rumah yang rusak di sini sekitar 27 unit rumah dan saat ini sedang diperbaiki, ya kita mudah-mudahan bisa cepat selesai. Untuk kondisi kerusakannya berapa persen rata-rata? Kalau kondisi kerusakan ada beberapa unit yang rusak berat, sekitar 5 atau 6 unit yang rusak berat, kemudian sisanya rusak ringan. Dan mudah-mudahan ini bersama warga kita beberapa hari ini nanti bisa selesai. Meskipun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Pemerintah beserta unsur Forkopimda Percut Setuan telah mendirikan posko kesehatan untuk mengantisipasi jika ada warga yang menderita sakit dan posko ini menjadi hunian warga sementara. Pemirsa, seratusan orang warga Tanah 600 Medan Marelan, Kota Medan kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan pintu masuk Mall Suzuya, Medan pada Jumat sore. Warga menuntut pihak mal menghentikan aktivitas ibadah di dalam mal. Seratusan warga yang didominasi para ibu rumah tangga ini melakukan aksi berjalan kaki sejauh 300 meter menuju Mall Suzuya Marelan Plaza di Jalan Marelan Raya, Kelurahan Tanah 600 Medan.
dengan membawa spanduk dan poster bertuliskan menolak Suzuya Maryland Plaza menjadi tempat ibadah, para pengunjuk rasa berorasi di depan pintu masuk mal. Seperti diketahui selama 2 bulan terakhir, salah satu ruangan di dalam mal tersebut dijadikan tempat ibadah dan telah diprotes masyarakat sekitarnya. Koordinator aksi unjuk rasa M. Ilyas mengatakan, masyarakat kawasan mal menolak aula yang dijadikan tempat ibadah, sementara lokasi ibadah jamaah GEKI atau Gereja Elim Kristen Indonesia telah ada di kawasan Ruko Kota Baru Jalan Platina Raya yang tidak jauh dari mal tersebut. Ilyas juga meminta jamaah untuk menerima tempat yang telah diberikan pemerintah Kota Medan, yakni di Aula Kantor Kemenak Medan yang dinilai lebih pas untuk para jamaah. Aksi unjuk rasa di depan pintu masuk mal bubar tanpa adanya dari pemerintah setempat maupun pihak mal untuk berdialog dengan masyarakat. Para pengunjuk rasa berjanji akan terus melakukan aksi protes jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Yang utama adalah kita mengacu kepada regulasi, di mana regulasi mengatur untuk menjaga keamanan, kerukunan, ketentraman antar umat beragama dan masyarakat lainnya. Itu kita menjaganya dengan masing-masing beribadah di tempat komunitas kita berada. Jadi kalau misalkan ada indikasi penolakan dari masyarakat setempat, dari umat setempat, jadi ini jangan dipaksakan untuk ikut, dipaksa untuk harus ada, karena akan berpotensi konflik. Dan kalau memang tidak ada penolakan dan sebagainya, artinya semua kondusif. Jadi salah satu regulasi yang menjadi syarat adalah terjaganya ketentraman, kerukunan antar umat beragama. Nelayan Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat mengeluh tangkapan ikan berkurang akibat limbah batu bara yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga uap. Keluhan para nelayan ini terbukti karena sejak PLTU membuang limbah batu bara ke laut, penghasilan nelayan jauh berkurang. Tidak hanya itu, pembuangan limbah batu bara juga mengakibatkan biota laut seperti ikan, udang, dan kepiting nyaris punah dan mati. Keluhan ini sudah dirasakan masyarakat Desa Sesiur dan Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Pangkalan Susu, sejak PLTU menggunakan bahan bakar batu bara untuk mengoperasikan mesin bertegangan tinggi yang ada di PLTU. Warga sangat resah karena pada umumnya mata pencaharian masyarakat adalah sebagai nelayan pencari ikan di laut. Sebelumnya masyarakat telah menyampaikan ke pihak PLTU akibat pembuangan limbah batu bara ini ke laut. Namun hingga kini belum ada tindakan dari PLTU. Syukri nelayan mengatakan sejak dibuangnya limbah batu bara ke laut, penghasilan para nelayan nyaris tidak ada karena biota laut seperti ikan, udang, dan kepiting sudah tidak ada lagi. Para nelayan juga berharap agar pihak PLTU memberikan kompensasi karena para nelayan sudah tidak bisa lagi mencari ikan. Kalau waktu pembongkaran batu bara, ikan tuh nggak ada, pinggir lagi, udah penghasilan dah nggak ada, berkurang. Nah, karena limbah itu juga mungkin banyak dampaknya, limbahnya tercemar gitu, nggak ada ikannya naik lagi, kurang, kadang-kadang banyak nggak dapatnya. Kalau karena ada pembongkaran batu bara di Palu ini aja, nggak ada lagi ikan-ikan masuk. Bisa ya jangan pergunakan batu bara lagi. Kalau misi batu bara juga lagi dipergunakan bahan bakarnya, tetap pencemaran juga lagi. Para nelayan berharap pada pemerintahan Kabupaten Langkat dan PLTU memperhatikan nasib mereka karena akibat pembuangan limbah batu bara tersebut, mata pencarian masyarakat sebagai nelayan untuk menghidupi keluarga sudah tidak ada lagi. Untuk membangun ketahanan pangan secara mandiri, Desa Sampean Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan memanfaatkan lahan kosong untuk bertani tanaman semusim dan ikan air tawar. Untuk meningkatkan perekonomian warga dan menambah lapangan pekerjaan sekaligus menekan inflasi, pemerintah Desa Sampean memanfaatkan lahan kosong seluas 1 hektar milik desa yang dikelola untuk bercocok tanam seperti tanaman cabai merah dan terong ungu yang bertujuan menjaga ketahanan pangan desa secara mandiri. Salah seorang pekerja tani, Dahlan, mengatakan ia sudah setahun merawat tanaman cabai dan terong dan diberikan upah dari hasil penjualan produksi penjualan tanaman. Ia merasa senang dengan adanya program ketahanan pangan ini yang membantu ekonomi keluarganya. Sekitar 1 tahun ya, kurang lebih gitu lah. Terbantu Terbantu dengan ini ya Pak ya? ya. Selama ini kita bekerja di mana Pak sebelum di sini? Di apalah, di menderes, di rambung orang gitu Rambung selama orang. ini. Nah, jadi sekarang bekerja di sini Pak? Iya. Jadi apa Pak harapan Bapak kepada pemerintah desa terkait dengan ketahanan pangan ini?
harapan saya mudah-mudahan ya pemerintahan sampean ini terus maju, sukses gitu loh. Kaur Pembangunan Desa Hendrik menjelaskan, sesuai dengan program pemerintah pusat untuk menjaga ketahanan pangan desa sampean pada periode 1 mulai 2022 lalu hingga saat ini telah berhasil mengelola lahan milik desa dengan membudidayakan cabai merah dan terong, serta membudidayakan ikan air tawar seperti ikan mujair, lele, dan ikan baung. Hasil produksi dari pertanian dan perikanan ini dijual kepada warga dengan harga terjangkau. Ketahanan pangan di desa sampean ini kita laksanakan periodenya selama setahun di tahun 2022, yaitu kita buat di sini perikanan dan tanaman palawija beserta tanaman sayur. Ada kalau perikanan dia ada ikan lele, ikan gurame terjangkau, kemudian kita putarkan kembali modalnya supaya ketahanan pangan di bidang perikanan ini masih tetap berjalan. Masyarakat sangat menyambut dengan baik. Apalagi ketika kita sudah mulai mau memanen, itu kita beri kabar kepada warga seluruhnya di tiap dusun masing-masing supaya dapat mengambil bagian atau mengambil daripada hasil yang telah dihasilkan oleh ketahanan pangan. Dari hasil budidaya tersebut diputarkan kembali untuk dikembangkan agar ketahanan pangan di desa sampean terus berlanjut sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan warga desa. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. Pemirsa, sebanyak 360 calon haji asal Kabupaten Padang Lawas yang tergabung dalam kelompok terbang 11 mulai memasuki asrama haji yang keberangkatannya dilepas Bupati Padang Lawas. Satu persatu calon haji yang berasal dari Kabupaten Padang Lawas mulai memasuki komplek asrama haji Medan menggunakan bus pada Jumat sore. Ada 10 bus yang mengangkut para calon haji ini. Pada kelompok terbang 11 embarkasi Medan ini sebanyak 360 calon haji direncanakan akan diberangkatkan pada hari ini melalui Bandara Internasional Kuala Namu. Sebelum diberangkatkan menggunakan pesawat, para calon haji terlebih dahulu diberikan pembekalan oleh PPIH embarkasi Medan, kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan, dokumen, gelang haji, serta pemberian paspor dan visa sebagai syarat terbang menuju Tanah Suci Mekah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan para calon haji Torang Rambe mengatakan tidak ada kendala dalam perjalanan para calon haji ini dari Kabupaten Padang Lawas menuju Kota Medan. Torang menyebutkan para calon haji ini nantinya akan menginap 1 malam di penginapan asrama haji dan besoknya akan diberangkatkan dari Bandara Kuala Namu. Ini adalah kloter 11 murni full dari Padang Lawas. Ya, sebagaimana biasa ini berjumlah 360. Namun kita lihat dulu nanti pada saat sudah selesai proses berapa yang berangkat dan berapa yang tidak berangkat. Karena ini masih proses awal penerimaan di Aula Jabal Nur yang kita sebut dengan one stop service, yakni pelayanan satu atap di mana semua yang diperlukan jamaah sudah ada di sini. Insya Allah mereka ini akan kita berangkatkan besok itu tepat dalam jam berapa? Jam 10 kita sudah masuk aula, kita proses sekitar 3 jam. Kita proses sekitar 3 jam setengah, lalu kemudian besok jam 15 mereka sudah take off ke Madinah. Musim haji tahun 2023 tidak hanya menjadi berkah bagi para calon jamaah haji, tetapi juga menjadi ladang berkah bagi pengrajin gelang besi dan tekstil. Selain itu, pelaku usaha mikro kecil menengah juga kuliner mengalami peningkatan penjualan dibanding hari biasanya. Setiap tahunnya jamaah haji Indonesia menjadi salah satu jamaah yang banyak mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan rangkaian ibadah. Berbagai sarana seperti sandang dan kebutuhan pangan jamaah haji juga menjadi hal menarik setiap tahunnya. Indonesia yang dikenal dengan beragam kuliner menyebabkan sebagian warga negaranya yang merupakan jamaah haji juga memiliki selera tersendiri dalam hal makanan. Banyak para jamaah haji yang memilih untuk membawa bekal makanan dari Indonesia untuk dikonsumsi di Arab Saudi saat sedang melaksanakan ibadah haji. Salah satunya rendang, masakan khas Sumatera Barat ini menjadi favorit para calon jamaah haji sebelum berangkat ke Tanah Suci.
Peluang bisnis inilah yang dimanfaatkan oleh Lita, seorang ibu rumah tangga dengan membuka usaha UMKM dengan konsep home industry rendang daging untuk para calon jemaah haji. Hampir setiap harinya Lita mendapat orderan pesanan para calon jemaah haji yang membawa rendang masakannya untuk menjadi bekal di Tanah Suci. Pengalaman sebelumnya memang iya, alhamdulillah itu customer order gitu ke kita untuk mereka bilang mau haji, ada juga yang umroh gitu. Biasanya juga yang lain-lain mau traveling, alhamdulillah udah sampai mereka bawa ke Amerika gitu, bawa ke Italia gitu, ke Malaysia, Singapura, Brunei gitu. Untuk daya tahannya berapa? Kita ini kan setelah divakum, disterilisasi, jadi tahan di suhu ruang 3 bulan. Tapi setelah dibuka kemasannya tahan hanya 4 hari. Rendang daging menjadi pilihan favorit para calon jamaah haji. Selain rasanya yang lezat, makanan khas Indonesia yang satu ini juga bertahan lama hingga berbulan-bulan jika disimpan dengan baik. Dengan melakukan promosi melalui media sosial dan mendirikan stand di Asrama Haji Embarkasi Medan, setiap tahunnya Lita mampu meraup keuntungan hingga jutaan rupiah setiap kali musim haji. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Deli Serdang mengajak media massa dan para pegiat media digital untuk ikut mengawasi proses pemilu 2024 dengan banyaknya pemberitaan hoaks khususnya di Kabupaten Deli Serdang. Ajakan itu disampaikan Ketua Bawaslu Deli Serdang Muhammad Ali Sitorus saat membuka rakor bersama stakeholder terkait pengembangan fungsi strategi kelembagaan dengan tema peran media massa dalam pengawasan partisipatif menuju pemilu serentak 2024 kemarin di Jalan Sultan Serdang, Desa Tumpatan, Kecamatan Batangkuis. Rakor yang dihadiri beberapa pemilih pemula, pegiat media sosial, dan sejumlah wartawan. Dalam kegiatan itu menghadirkan 2 narasumber, pengamat politik USU Dr. Faisal Mahrawa dan pengamat politik ekonomi Yan Wardin dengan moderator Komisioner Bawaslu Deli Serdang, Divisi Organisasi dan SDM Dr. Aminuddin. Kedua narasumber menyimpulkan pengawasan dan hubungan antar lembaga dalam pengawasan proses penyelenggaraan pemilu tidak terlepas dari peran media massa untuk berpartisipasi membangun kesadaran politik masyarakat. Selain itu dibutuhkan pengetahuan pendidikan politik untuk membangun kesadaran politik untuk meningkatkan partisipatif politik pada pemilu 2024 khususnya di Kabupaten Deli Serdang. Faisal Mahrawa menyebutkan peran media massa pada momen pemilu itu sangat dibutuhkan. Bawaslu Deli Serdang terus membuka koordinasi dengan media massa untuk menciptakan informasi yang baik bagi masyarakat. Perwakilan dari media tadi untuk pengawasan partisipatif ya. Artinya banyak berita-berita yang beredar di masyarakat ya, berita hoax, artinya bisa mengcounter berita-berita hoax itu melalui media massa ini. Kita mengajak media menjadi rekan Bawaslu untuk pengawasan partisipatif. Kepada masyarakat dihimbau agar tidak mudah percaya dengan informasi yang tidak kredibel atau diduga berasal dari sumber informasi yang tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara melaksanakan gerakan cerdas memilih bagi pemilih pemula. Ratusan pelajar sekota Medan dengan antusias mengikuti gerakan cerdas memilih sebagai langkah upaya Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara memberi motivasi untuk aktif dalam menentukan hak pilihnya pada pemilihan umum tahun 2024 mendatang. Pengetahuan pemilu bagi pelajar sebagai pemilih pemula merupakan salah satu hal yang penting bagi warga negara Indonesia guna mendorong partisipasi aktif dan memberi wawasan dalam menentukan hak suaranya dengan baik dan benar pada saat pesta demokrasi. Dengan demikian, gerakan cerdas memilih bagi pemilih pemula dapat memberikan pemahaman pengetahuan politik terwujudnya bangsa Indonesia yang demokratis. Komisioner KPU Sumatera Utara Herdensi mengatakan pemilih pemula sebagai generasi penerus bangsa harus diberi pemahaman hak suaranya guna menentukan nasib bangsa dan negara 5 tahun ke depan.
Pembekalan cerdas memilih pada pemilih pemula diharapkan mampu meningkatkan partisipasi pemilih, terwujudnya pemilu berjalan dengan baik dan sukses. Tapi yang paling penting adalah bagaimana mendorong supaya pemilih itu dia datang ke TPS itu dengan cerdas, bukan dengan embel-embel sesuatu seperti yang kerap terjadi. Pertama kita memanfaatkan media sosial ya, ada Twitter kita, ada Instagram kita, kemudian ada kanal YouTube kita untuk mengajak mereka pertama datang memilih tanggal 14 Februari ya. Yang kedua, bagaimana mengedukasi mereka terkait dengan bagaimana cerdas memilih, bahwa mereka harus men-tracking seluruh calon, kemudian baru menetapkan siapa calon pilihan hati masing-masing. Gerakan cerdas memilih diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat, khususnya para pelajar, guna memberi pemahaman hak suara pengetahuan politik menuju pemilu sukses. Pemirsa, guna menjalin sinergitas antar forum komunikasi, pimpinan daerah bersama dengan insan pers, serta tokoh masyarakat yang ada di Serdang Bedagai dan rutinitas tugas masing-masing, bidang olahraga seperti sepak bola juga dapat menjalin kebersamaan. Hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan olahraga sepak bola bersama antar Forkopimda, insan pers, serta tokoh masyarakat dan masyarakat. Tim Forkopimda Serdang Bedagai dengan menggunakan jersey merah putih yang diperkuat Bupati Serdang Bedagai Dharma Wijaya dan Dim 0204 Deli Serdang Letkol CZI Yoga Febrianto, Wakil Bupati Adeline Tambunan, Kapolres Sergai AKBP Oksi Yuda Pratesta Kajari Sergai Muhammad Amin, Ketua KONI Aspelubis, Ketua PWU Sergai Edi Saputra, dan sejumlah pemain lainnya. Sedangkan Muspika Seirampah diperkuat Camat Seirampah dan sejumlah kepala desa sekecamatan Seirampah dan tokoh masyarakat. Sejak kick-off babak pertama, ditiup wasit Eka bertanda pertandingan antara kesebelasan Forkopimda melawan kesebelasan Kecamatan Seirampah yang menggunakan jersey putih. Tim kesebelasan Forkopimda langsung melakukan penyerangan ke daerah pertahanan lawan. Di laga babak pertama, Tahandi mendapat serangan. Gol pembuka tim Forkopimda dicetak kapten kesebelasan dan Dim 0204 Deli Serdang Letkol CZI Yoga Febrianto yang berhasil membobol gawang Muspika Seirampah yang dijaga Sugeng. Tak berselang lama, Bupati Dharma Wijaya menambah kemenangan lewat heading assist dari Imam Faisal. Gol tim Forkopimda Sergai bertambah setelah Wakil Bupati Sergai Adeline Tambunan menambah gol ke gawang Muspika Seirampah lewat syuting keras. Skor 3-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tim Forkopimda Sergai kembali bermain agresif hingga akhirnya di menit-menit pertama Kapolres Sergai AKBP Oksi Yuda Pratesta berhasil membobol gawang Muspika Seirampah lewat syuting kerasnya yang tidak mampu ditepis Sugeng. Dan Dim 0204 Deli Serdang Letkol CZI Yoga Febrianto berturut-turut mencetak 3 gol dari Kapolres Sergai AKBP Oksi Yuda Pratesta dan Wakil Bupati Adeline Tambunan kembali mencetak 1 gol. Memasuki menit terakhir, tim Muspika Seirampah meningkatkan tempo permainan hingga berhasil mengejar ketertinggalannya. 2 gol yang dicetak Dodi dan Muhammad Dani yang berhasil membobol gawang tim Forkopimda Sergai yang dikawal Wadi hingga pertandingan berakhir skor 8-2 untuk kemenangan tim Forkopimda Sergai. Bupati Sergai Dharma Wijaya mengatakan olahraga bersama ini dalam rangka turut mensukseskan program TMMD oleh Kodim 0204 Deli Serdang dan meningkatkan silaturahmi dan rasa kekeluargaan antar pimpinan Forkopimda Sergai. Di sini kita melaksanakan TMMD, TNI Manunggal Membangun Desa yang ke-116. Jadi kita meriahkan dengan bersama-sama berolahraga dengan masyarakat. Depannya kita terus bersinergi bersama pemerintah daerah, bersama kepolisian, bersama kejaksaan, dan masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai ini. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita dalam Sumatera Utara hari ini siang. Saya Ayu Alvidia Kori beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum, selamat siang, sampai jumpa.